symphonies before. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nasrayana dengan nomor induk mahasiswa 1057311135119, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya adalah salah satu mahasiswa semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Tugas video ini adalah sebagai tugas pemenuhan nilai akhir mata kuliah audit 1 oleh dosen Ibu Saida Zaid SEMAK. Baiklah, langsung saja kita akan membahas materinya, yaitu standar profesional akuntan publik dan kode etik profesi akuntan publik. Langsung saja, baiklah, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu perkembangan standar profesional akuntan publik. Dalam tahun 1972, untuk pertama kalinya, Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan norma pemeriksaan akuntan, yang dimana disahkan dalam Kongres ketiga Ikatan Akuntan Indonesia mengubah nama Komite Norma Pemeriksaan. Adapun standar profesional akuntan publik per 1 Januari 2001 terdiri atas 5 standar. Yang pertama, pernyataan standar auditin yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar auditin. Yang kedua, pernyataan standar atestasi yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar atestasi. Yang ketiga, pernyataan standar jasa akuntansi dan review yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa akuntansi dan review. Yang keempat, pernyataan standar jasa konsultasi yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa konsultasi. Yang kelima, pernyataan standar pengendalian mutu yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar pengendalian mutu. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi kedua, yaitu standar auditing, yang dimana standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia terdiri atas 10 standar akuntansi yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama adalah standar umum. Adapun 3 poin yang ada di dalamnya, yang pertama yaitu audit yang harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh seorang auditor. Yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesional dan cermat dan seksama. Baik, yang kedua adalah standar pekerjaan lapangan, di mana di dalamnya juga mengandung 3 poin. Yang pertama, pengerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya. Jika digunakan asisten, harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman memadai dan pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujiannya yang akan dilakukan. Yang ketiga, bukti audit harus kompeten yang cukup diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Baik, standar yang ketiga adalah standar pelaporan, di mana di dalamnya ada 4 poin. Yang pertama yaitu laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, laporan umum harus menunjukkan atau menyatakan jika tidak ada konsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informasi dan laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Yang keempat, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal di mana auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan jika ada, dan tidak tanggung jawab yang dipikul oleh seorang auditor. Baik, adapun penjelasan masing-masing standar auditing. Yang pertama, standar umum. Di mana standar umum pertama menegaskan bahwa betapa
pun tingginya kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksud dengan dalam standar auditing ini jika memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing. Yang kedua, standar umum. Kedua hal ini dimuat dalam PSA nomor 4 SA seksi 220. Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Yang ketiga, standar umum ketiga hal ini dimuat dalam PSA nomor 04 SA seksi 230. Standar ini menuntut seorang auditor independen untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaan dan menggunakan kemahiran profesinya secara seksama dan cermat. Baik, standar yang kedua yaitu standar pekerjaan lapangan, di mana yang pertama adalah standar pekerjaan lapangan. Ini standarnya yang berisi pedoman bagi auditor dalam membuat perencanaan dalam melakukan supervisi. Yang kedua, standar ini menjelaskan mengenai unsur-unsur pengendalian intern, bagaimana cara auditor mempertimbangkan pengendalian intern tersebut dalam merencanakan dan melaksanakan suatu audit. Yang ketiga, standar yang menjelaskan mengenai cara-cara yang harus dilakukan seorang auditor dalam mengumpulkan bahan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat yang diberikan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan yang diauditnya. Baik, standar yang ketiga adalah yang pertama menurut PSA nomor 08 SA seksi 410. Standar pelaporan pertama tidak mengharuskan auditor untuk menyatakan tentang fakta, namun standar tersebut mengharuskan auditor untuk menyatakan suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntan tersebut. Yang kedua, menurut PSA nomor 09 SA seksi 420, standar tersebut secara tersier mengandung arti bahwa auditor puas bahwa daya banding laporan keuangan di antara dua periode akuntansi tidak dipengaruhi secara material oleh perubahan standar akuntansi dan bahwa standar akuntansi tersebut telah diterapkan secara konsisten di antara dua atau lebih periode akuntansi. Yang ketiga, menurut PSA nomor 10 SA seksi 432, penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai hal-hal material. Yang keempat, standar pelaporannya yaitu untuk menjaga salah tafsir tentang tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh akuntan bila namanya dikaitkan dengan laporan keuangan. Baiklah, materi yang ketiga yaitu kode etik profesi akuntan publik, di mana ada pernyataan tentang etika profesi. Di sini ada pun 6 pernyataan etika profesi akuntan publik. Yang pertama, pernyataan etika profesi nomor 1 tentang integritas, subjektivitas, dan independensi. Yang kedua, pernyataan etika profesi nomor 2 tentang kecakapan profesional. Yang ketiga, pernyataan etika profesi nomor 3 tentang pengungkapan informasi rahasia klien. Yang keempat, pernyataan etika profesi nomor 4 iklan bagi kantor akuntan publik. Yang kelima, pernyataan etika profesi nomor 5 tentang komunikasi antara akuntan publik. Dan yang keenam adalah pernyataan etika profesi nomor 6 tentang perpindahan sifat atau partner dari suatu kantor ke kantor akuntan yang lain. Baik, adapun kode IAPI yang baru disusun berdasarkan sistematik. Bagian A berisi prinsip dasar etika profesi yang terdiri atas. Yang pertama, seksi 100 prinsip-prinsip dasar etika profesi. Yang kedua, seksi 110 prinsip integritas. Yang ketiga, seksi 120 prinsip objektivitas. Dan yang keempat, seksi 130 prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Yang kelima, seksi 140 prinsip kerahasiaan. Yang keenam adalah seksi 150 prinsip perilaku profesional. Bagian B, aturan etika profesi yang terdiri atas. Yang pertama, seksi 200 ancaman dan pencegahan. Yang kedua, seksi 210 penunjukan praktisi KAP atau jaringan KAP. Yang ketiga, seksi 220 benturan kepentingan. Yang keempat, seksi 230 pendapatan kedua. Yang kelima, seksi 240 imbalan jasa profesional dan bentuk remunerasi lainnya.
Yang keenam, Seksi 250 pemasaran jasa profesional. Yang ketujuh, Seksi 260 penerimaan hadiah atau bentuk keramat tamahan lainnya. Yang kedelapan, Seksi 270 penyimpanan aset milik klien. Yang kesembilan, Seksi 280 objektivitas semua jasa profesional. Yang kesepuluh, Seksi 290 independensi dalam perikatan exchange. Baik, materi yang keempat adalah standar auditing SA. Yang pertama, SA mengharuskan auditor Akan